Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Teman-teman mahasiswa Islam dan budaya lokal yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi yang kemarin saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di pedalaman dan pesisir, seni pertunjukan, sistem religi, pengaruh Islam dalam moral ekonomi, mentalitas SDM, dan gerakan filantropi. Berawal dari Islam pesisir dan pedalaman. Sebenarnya Islam pesisir dan pedalaman itu punya tradisi yang tidak beda jauh gitu ya. Hanya saja kalau Islam pesisir itu Islamnya lebih dulu daripada Islam pedalaman. Akhirnya Islam di pesisir itu dianggap masih genuine gitu ya, atau Islam asli, atau Islam puritan ya. Tapi karena perubahan sosial budaya, orang pesisir ada yang ke pedalaman, orang pedalaman ada yang ke pesisir, akhirnya perbedaan-perbedaan itu ya mulai lambat laun mulai hilang gitu ya, atau berkurang gitu ya. Ini intinya, orang pesisir dan orang pedalaman itu dua-duanya punya tradisi sendiri. Nah, kalau tradisinya orang pedalaman itu lebih kaya daripada orang pesisir gitu ya. Ini proses penyebaran agama Islam dari pesisir ke pedalaman itu ketika Sultan Hadiwijaya memindahkan kerajaan dari Demak ke Pajang gitu. Itu awalnya gitu ya. Karena orang pedalaman itu poros dari tradisi Islamnya itu adalah kerajaan Mataram gitu ya. Nggak usah saya jelasin bagaimana proses penyebaran agama Islamnya, tapi saya lebih ke bentuk-bentuk tradisinya. Saya kasih contoh gini ya. Kalau orang pesisir itu secara tradisi bahasanya itu lebih kasar daripada orang pedalaman, setahu saya gitu ya. Nanti kita bisa studi kasus yang lebih spesifik ya. Biasanya orang pedalaman itu kan lebih halus bahasanya daripada orang pesisir. Itu kan bagian dari tradisi bahasa gitu ya. Dan pedalaman itu biasanya lebih kaya berbagai budaya ataupun tradisi daripada orang pesisir ya. Seperti contoh, orang pedalaman itu punya tradisi saparan, ruan, nyadran, dan banyak lagi itu ya. Kalau orang pesisir itu kayaknya tradisi saparan, tradisi nyadran itu nggak seheboh di pedalaman itu ya. Orang pesisir itu yang paling saya ketahui itu tradisi haul ya. Haul itu kebanyakan dari orang-orang pesisir ya. Sedangkan orang pedalaman kemudian mengadopsi atau mengekspor ya tradisi haul dari orang-orang pesisir itu ya. Meskipun orang pesisir dianggap puritan, orang pedalaman dianggap sinkretis, itu hanya berbagai pendapat para ahli. Tapi menurut saya hampir sama, karena ibu saya dari pesisir sedangkan bapak saya dari pedalaman. Tapi haul ini yang cukup membedakan itu ya. Kalau di pedalaman itu jarang ada tradisi haul, jarang, meskipun ada. Dan gini ya, budaya perilakunya orang pedalaman itu lebih halus daripada orang pesisir ya. Kayak gini ya, orang pedalaman itu kalau nemuin tamu itu ya biasanya harus pakaian rapi gitu ya. Kalau orang pesisir biasa itu ya. Saya kalau main-main ke teman rumah saudara itu ya, melihat tradisi di pesisir itu ya, tuan rumah itu jagongi tamu itu biasa, nggak pakai pakaian gitu ya. Mungkin karena tempatnya panas itu ya, itu mungkin ya. Jadi hanya perbedaan tradisi aja ya. Di pesisir tadi ada haul, ada sedekah laut itu ya. Sedekah laut yang sering disalahpahami oleh orang-orang gitu ya. Sedekah laut yang berbentuk membuang kepala kerbau itu ya dianggap bid'ah. Itu bukan bid'ah menurut saya, karena ketika
orang-orang pesisir melakukan tradisi kalau dengan membuang kepala kerbau itu kan nanti kepalanya akan dimakan oleh ikan-ikan atau hewan-hewan yang ada di laut ya, jadi nggak ada mubazir ya. Nah, kalau kita pandang secara filosofi gitu ya, tiap hari orang pesisir sudah ngambil ikan di laut hampir tiap hari, sedangkan kita ngasih makan kepada ikan-ikan hewan-hewan di laut hanya 1 tahun 1 kali dalam setahun, itu kan udah wajar itu ya, jadi bukan bid'ah gitu ya. Gitu. Kemudian tradisi-tradisi saparan nyadran itu di pedalaman cukup mewah itu ya, karena hampir sebagian seluruh saudara-saudara teman-temannya datang kemudian dikasih jamuan gitu ya, dikasih makan gitu ya. Itu kan di dalamnya ada ajaran-ajaran Islam yang dimasukkan ke dalam tradisi-tradisi itu ya. Nah, tradisi ruahan itu di pedalaman itu tradisinya ya silaturahim kayak lebaran gitu ya. Kemudian ada pengajiannya gitu ya. Nah, tapi kalau di daerah pesisir kayaknya cuma berziarah ke makam kayaknya gitu ya. Tapi di pesisir juga punya tradisi yaitu sawalan gitu ya. Sawalan dan malam sawal itu rame, tapi kalau di pedalaman biasa gitu ya. Tapi proses silaturahim dengan memberikan jamuan makan itu cukup mewah kalau di pedalamannya, sampai 7 hari itu tuan rumah masih menyediakan itu ya. Tapi kalau di pesisir itu ya 3 hari udah habis makanannya, karena saya juga sering main-main ke pesisir ya, ke tempat ibu saya itu ya. Cuma terjadi perbedaan tradisi aja ya. Ada lagi kalau di pedalaman itu ada tradisi batusan gitu ya, ataupun pasar kembang gitu ya. Kayaknya adanya di pedalaman ya, pesisir nggak ada setahu saya gitu ya. Itu intinya kayak gitu ya, Islam pesisir dan sebelah pedalaman hanya perbedaan tradisi aja. Kalau Islam pesisir kayaknya lebih Islami gitu ya, syukuran. Kalau di pedalaman selamatan gitu ya. Di pesisir mungkin nikahan, kalau di pedalaman ada kondangan atau nyumbang atau itulah, nanti dicari sendiri lah. Ya, saya lanjut aja ya biar tidak kelamaan. Kemudian torekot dan dialektika torekot dan budaya lokal. Nah, torekot ini menjadi konsumsi sehari-hari oleh umat Islam di Nusantara ya. Dan torekot di Indonesia setelah diekspor dari Arab atau Timur Tengah itu kemudian menjadi khas itu ya. Biasanya orang-orang torekot itu melakukan zikir seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang selapan sekali. Dan orang-orang tarekat itu punya ciri khas yaitu suluk gitu ya. Biasanya suluknya di masjid gitu ya. Nah, kemudian di dalam tradisi suluk itu tidak boleh keluar gitu ya. Zikir, ngaji, sholat itu ya. Kemudian ciri khas dari tarekat itu selalu mengadakan acara haul ya, memperingati meninggalnya mursyid tarekatnya ataupun pendiri tarekatnya. Ada tarekat Naqsabandiyah, biasanya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi selalu diperingati ya. Ada tarekat Syadziliyah, ada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini merupakan perpaduan antara tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Khatib Sambas kalau nggak salah ya. Ini benar-benar asli tarekat yang dibuat oleh orang Indonesia dengan memadukan antara Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Intinya kalau tarekat tadi ya punya ciri khas yaitu haul dan peringatan ya. Peringatan Maulid Nabi juga sering dilaksanakan oleh orang-orang pengikut tarekat ini. Dan ketika terjadi pengajian tarekat tadi ya, peringatan haul ya, itu biasanya banyak orang yang datang dan ada juga festival seninya gitu ya biasanya itu. Ada orang yang jualan banyak gitu kan. Itu bagian dari pengembangan ekonomi gitu ya. Ada juga festival, ada drum bandnya. Pokoknya sebelumnya itu festival itu ditampilkan sebelum acara pengajian tarekat itu ya. Gini, ada juga yang unik ya. Ada tarekat
saya lupa ya, tarekat Syatadi atau apa saya lupa. Pokoknya dia itu ketika pengen menentukan awal bulan puasa itu selalu membuat apa, ada tradisi milak bulan itu ya. Milak itu apa, melihat bulan itu ya, punya tradisi sendiri ya. Jadi kadang tidak ngikutin NU Muhammadiyah, juga tidak ngikutin keputusan dari Menteri Agama, karena dia punya ijtihad sendiri di dalam menetapkan awal bulan. Sehingga ada sebagian torikot Naksabandiyah dan lainnya ada yang puasanya lebih awal, kemudian lebarannya juga lebih awal, makanya beda itu tradisi torikot yang ada di Indonesia. Ada juga torikot yang memberikan pengobatan kepada orang-orang yang terkena atau orang-orang yang terlanjur kecanduan narkoba, ya, torikot Qadiriyah dan Naksabandiyah. Itu kan unik ya, itu dialektika antara torikot dan budaya lokal. Jadi torikot Qadiriyah dan Naksabandiyah itu punya tempat sebagai pembinaan dan penyembuhan orang-orang yang kecanduan narkoba. Itu adalah sedikit dialektika tarekat dan budaya lokal. Di tempat saya juga ada ya, ada sebuah pengamal tarekat itu ya, pengamal tarekat Qadiriyah. Jadi tiap 1 minggu sekali itu membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika membaca dan selesai, kemudian diakhiri dengan makan yang manis-manis ya, kayak bubur kacang hijau, kayak kolak, pokoknya kayak gitu. Itu kan bagian dari dialektika antara tarekat dan budaya lokal. Jadi ketika tarekat yang diekspor dari Timur Tengah masuk ke Indonesia itu menjadi sangat khas gitu ya. Ada juga tarekat Syatadiyah kalau nggak salah itu ya. Ada permainan debus ya, itu kan bagian dari dialektika antara tarekat dan budaya lokal. Apalagi ya, dan orang-orang tarekat itu senang terhadap tradisi ziarah kubur ya, tradisi ziarah kubur kepada wali-wali wah yang dianggap mereka itu ya punya karomah ya, orang-orang yang dianggap punya kedekatan terhadap Tuhan ya, bukan orang suci ya, kan orang suci kan nabi gitu ya. Itu dialektika antara tarekat dan budaya lokal ya. Ada juga saya kasih contoh apa ya? Ya, itu di pesantren asrama perguruan Islam di Tegalrejo Magelang yang terkenal dengan pesantren tasawufi. Itu sangat unik. Kenapa unik? Karena ketika akan mengadakan pengajian akhir sana itu ya, itu kiainya ya, itu mengundang kesinan Jawa ya, kayak wayang, kayak jantilan, kayak reog, itu diundang ya. Itu kan biasanya menjadi sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Tapi itu tradisinya pesantren api gitu ya. Bahkan kadang ngundang pin-pin papan atas gitu ya. Kemudian lanjut aja ya Kak, biar yang penting saya memberikan gambaran tadi Islam Mesir dan Islam pedalaman, dialektika antara tarekat dan budaya lokal gitu ya. Kemudian gini, sistem religi ini memang unik gitu ya. Sistem religi dan balutan Islam, tradisi, ritual, kebatinan, ketuhanan ya. Oke, saya akan menerangkan tentang kebatinan. Kebatinan itu kadang identik dengan kejauhan gitu ya. Kejauhan atau kebatinan itu sebenarnya pandangan hidup ya, falsafah orang Jawa, cara pandang orang Jawa ya. Dan kejauhan itu ya ada, gak cuma Islam ya, tapi yang saya bahas adalah kejauhan yang berbau Islam atau Islam kejauhan ya. Biasanya orang-orang Islam kejauhan itu punya berbagai ritual gitu ya. Orang kejauhan itu juga punya hari-hari besar itu ya, yang dianggap keramat itu ya, suro gitu ya. Suro itu dianggap hari besarnya orang kejauhan ya. Sehingga bulan suro itu banyak orang-orang yang melakukan tirakat gitu ya. Tirakat biasanya di sungai, di tempat-tempat yang angker gitu ya, atau di makam-makam keramat ya.
Gitu ya. Jadi orang kejawen itu biasanya punya apa ya? Punya laku, dua laku. Yang pertama berpuasa dan yang kedua yaitu bertapa ya. Orang-orang Jawa itu puasanya itu nyeleneh ya. Orang Jawa puasa ngebleng, puasa muti, puasa rawat ya. Banyak sekali gitu kita bisa baca di buku Islam Kejawen itu ya. Jadi ritual-ritual orang Kejawen itu ya hampir sama ya dengan ritual-ritual pada umumnya umat Islam di Nusantara. Orang-orang Kejawen itu ya sering kita dengar sering menggunakan jimat itu ya. Nah, Islam Kejawen ya. Jimat itu gak ada salahnya ya, karena jimat itu setelah dibuka lafadznya ada ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan-tulisan Arab yang dipadu dengan tulisan Jawa, itu orang Kejawen gitu ya. Ada raja dan banyak sekali itu ya. Banyak kali kita membahas Islam Kejawen itu ya, lama gitu ya. Tapi saya memberikan poin-poinnya gitu ya. Orang Kejawen pakai keris biasa itu ya. Dianggap bid'ah, ya enggak kan, ngapain pakai keris dianggap bid'ah itu ya. Wong Anda itu tidak bisa tenang kalau enggak pegang HP, enggak pegang duit itu. Orang Jawa enggak gitu, tidak bisa tenang kalau enggak pakai keris itu. Meskipun kerisnya apa ya? Kerisnya zaman sekarang itu tidak bisa digunakan ya untuk melawan orang-orang yang sudah punya peralatan lebih modern gitu ya. Kejawen ya. Jadi orang-orang Jawa itu punya banyak tradisi dan ritual. Termasuk tadi ya suronan, malam suro, 1 suro, malam 10 suro juga pikiran. Dan juga malam suro itu biasanya nyembah keris ya. Kemudian banyak orang mengatakan malam suro nyembah keris itu, nyuci keris itu bid'ah. Ngapain bid'ah ya? Enggak ada hubungannya dengan bid'ah ya. Mungkin bid'ah tapi bukan dzalalah gitu ya. Kenapa malam 1 suro nyembah kerisnya ya? Karena memang kalau mau nyuci keris setiap hari kan males gitu ya. Enggak ada waktu ya, makanya nyucinya itu malam 1 suro. Ada gerebek maulud ya, ada sekatenan itu bagian dari tradisinya orang Islam Jawa ya. Ada tadi ya, ada padusan itu tradisinya orang Jawa juga ya. Ada syawalan ya, ada kondangan gitu ya. Jadi tiap sadranan ya sama ya tadi. Jadi tiap ada peringatan hari besar ya. Hari besarnya mirip dengan hari besar orang Islam ya. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan tahun baru Hijriah ya. Itu selalu diadakan kondangan ataupun dzikir tahlil di masjid gitu ya. Itu yang saya ketahui tentang tradisi-tradisi ritual yang berkembang di kalangan orang-orang Islam Kejawen ini. Pokoknya saya ngomong itu ya karena nggak ada panduan, yang penting pengetahuan saya gitu. Kemudian kebatinan ya, kebatinan itu juga bagus ya, karena kebatinan intinya itu bagaimana mengolah batin seorang itu agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga yang muncul adalah perbuatan terpuji ya. Bagaimana usul dengan Tuhan ya, karena ada hadis ya, ada segumpal daging ya, kalau daging itu baik maka baik semuanya, kalau daging itu jelek maka jelek semuanya itu ya. Itu namanya batin. Kemudian ada kesalahpahaman ya, yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu ya. Nah gini ya, sholat itu adalah untuk mengingat Tuhan ya, itu kan ya. Kemudian orang batinnya gini ya, kalau sudah sholat, sudah ingat Tuhan, ngapain sholat? Nah itu ya yang kadang salah dipahami oleh orang kebatinan itu. Karena orang kebatinan kayak gini ya, orang kebatinan itu agak kurang setuju ya ketika melihat orang-orang yang secara legal ya, secara formal itu selalu sholat ya, selalu zakat, mengeluarkan zakat dan lain-lain ya. Pokoknya apa ya, ketat di dalam menjalankan ajaran Islam ya, tapi masih punya apa ya, hati yang dengki, sirik ya, hati yang rakus itu ya, dianggap percuma ya. Tapi tidak ya, harusnya itu antara syariat ya, syariat dan hakikat itu ya, itu harus seimbang ya orang Islam itu ya. Syariatnya oke, hakikatnya juga oke. Jadi kayak gitu ya. Itu ya.
sistem religi dalam kehidupan Islam ya. Kemudian saya melanjutkan gitu ya, langsung ya. Pengaruh Islam dalam moral ekonomi, mentalitas SDM dan gerakan filantropi. Oke, saya membahas gerakan filantropi dulu. Gerakan filantropi itu sebuah gerakan sukarela ya dari masyarakat ya. Yang kemudian dari gerakan itu bisa mengumpulkan uang gitu ya, mengumpulkan uang gitu intinya kayak gitu ya. Yang bisa digunakan untuk masyarakat yang sekiranya membutuhkan gitu ya. Jadi inti dari gerakan filantropi itu pertama dia itu harus sukarela. Kedua harus diberikan oleh masyarakat individu atau masyarakat ya. Dan gerakan filantropi itu bukan sebuah pemberian dari pemerintah, bukan ya. Akhirnya gerakan filantropi di Indonesia itu banyak sekali ya. Dan gerakan filantropi itu bisa memunculkan SDM, sumber daya manusia. Dari gerakan filantropi pengumpulan, biasanya bentuk-bentuk gerakan filantropi di Indonesia itu ada lembaga amil, zakat, infak, dan sedekah ya. Dari gerakan zakat, infak, sedekah itu ya kemudian bisa dikelola ya, kemudian keuangannya bisa membantu sekolahan-sekolahan, pesantren, orang-orang yang tidak mampu, memberikan bantuan kepada orang-orang yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan modal di dalam pengembangan ekonomi. Jadi gerakan filantropi itu ya sudah ada dasarnya di dalam Al-Quran ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Walladzina hum lizakati fa'ilun ya. Jadi gerakan filantropi itu awalnya adalah sebuah kewajiban orang mengeluarkan zakat itu ya. Baik, ini kemana saya terangin ya. Zakat itu bagian dari ajaran Islam itu ya. Tapi bagaimana proses mengeluarkan zakat ya? Model dari pengeluaran zakat itu menjadi budaya ya. Bagaimana mengeluarkannya, bagaimana memanfaatkannya, mengelola itu bagian dari budaya. Akhirnya terbentuk gerakan filantropi ya. Gerakan filantropi sampai sekarang itu ya banyak sekali ya lembaga-lembaga yang istilahnya berkompetensi di dalam pengumpulan zakat itu ya. Ada lembaga amil zakat nasional ya. Ada lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama NU. Ada lembaga amil zakat infak Muhammadiyah. Tapi dua-duanya itu MU dan Muhammadiyah kadang bersaing deh. Jarang kan Nazisme memberikan beasiswa kepada orang NU ya. Nazisme juga jarang memberikan beasiswa kepada orang Muhammadiyah. Itu memang biasa ya, organisasi-organisasi Islam itu bersaing ya. Yang penting pas tabikul khairat, bersaing di dalam kebaikan itu ya. Ini gerakan filantropi ya. Dan gerakan filantropi itu kalau di masyarakat itu juga ada ya, yang tanpa embel-embel organisasi ya. Ada dompet duafa ya. Ada yayasan peduli kasih ya, banyak sekali itu ya. Yang yayasan peduli kasih itu yang membangun jembatan-jembatan di mana-mana setahu saya gitu ya. Jembatan Asa ya, yayasan jembatan Asa ya, itu banyak sekali ya. Nah, itu gerakan filantropi ya. Dari gerakan filantropi kemudian muncullah sumber daya manusia. Kenapa? Karena uang-uang yang diambil dari gerakan filantropi kemudian membuat sebuah institusi yang menyerap sumber daya manusia. Khususnya Muhammadiyah itu gerakan filantropinya sudah lama dan agak terstruktur, sistematis dan masif itu ya. Orang-orang Muhammadiyah kan yang punya SD, SMP, SMA, kuliah ya, universitas, punya rumah sakit itu kan menyerap berbagai macam sumber daya manusia gitu ya. Itu gerakan filantropi. Kalau di masyarakat juga ada ya gerakan filantropi itu ya, kota amal itu ya, kota amal untuk membangun masjid ya, kota amal untuk membangun pesantren ya. Tapi saat ini saya pernah mendengar berita bahwa kota-kota amal yang ditaruh di di mini-market itu ya, katanya digunakan untuk membiayai teroris ya. Makanya di dalam bagi kita yang mempunyai uang yang lebih ya, rezeki yang lebih itu, marilah kita salurkan
apa ya, kelebihan rezeki kita itu kepada badan-badan amil zakat, lembaga amil zakat yang sudah kredibel ya, sudah punya integritas gitu ya. Tentu ya, gerakan filantropi kemudian bisa apa ya, bisa menyerap SDM. Kemudian gerakan Islam dalam moral ekonomi itu ya. Jadi di dalam di proses ekonomi kan ada apa? Ada produksi, konsumsi, produksi, distribusi, dan konsumsi gitu ya. Jadi intinya kalau moral Islam itu di dalam gerakan ekonomi yang berupa konsumsi, produksi, dan distribusi itu ya harus sesuai dengan regulasi yang ada di dalam Islam itu ya. Kayak gini ya, moral Islam itu di dalam gerakan ekonomi yang penting punya harus amanah ya, harus tanggung jawab gitu ya. Karena setiap perbuatan manusia itu kalau menurut Islam itu dipertanggungjawabkan di depan Tuhan gitu ya. Intinya kalau masalah ekonomi itu Indonesia, orang Islam itu ada sebutan halal dan haram gitu ya. Kalau luar negeri kan kalau nggak legal, ilegal. Kalau Indonesia enggak ya. Ada halal dan haram. Jadi tidak semuanya barang itu bisa diproduksi, bisa dikonsumsi gitu ya. Dan gini ya, Islam itu di dalam ekonomi itu mempunyai konsep bahwa tidak boleh ekonomi itu dikuasai oleh sebagian orang ya. Yang kita sebut kapitalis itu di dalam Islam tidak dianjurkan gitu ya. Karena kalau apa ya, sistem kapitalis ya, sistem model itu dikuasai salah satu orang ya, itu ya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Kalau bisa setiap rakyat kecil itu bisa punya usaha-usaha sendiri gitu ya, punya apa ya, bisa mengembangkan bareng-bareng mengembangkan ya ekonomi ya, ekonomi kerakyatan bahasanya kayak gitu ya. Jadi gini ya, dan di dalam ekonomi ya, di dalam konsep ekonomi itu ya, di dalam yang diajarkan Nabi itu kan kalau jualan itu ya tidak boleh berbohong ya, harus jujur ya, tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain gitu ya. Kalau Nabi kan, saya jual segini, kamu mau ngasih laba seberapa itu ya, itu yang dipraktekkan Nabi. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah ya. Bahkan kebanyakan orang-orang itu selalu berbohong ya ketika orang jualan ya, segini nggak, belum boleh ini ya, dari sana aja belum boleh ya, itu ya. Itu gerakan pengaruh Islam dalam moral ekonomi ya. Di dalam Al-Quran disebutkan kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum gitu ya. Intinya gini ya, kekayaan itu tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang.